Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 3 hari ini Pak Ade akan memberikan materi bab pertama tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Ade akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak lihat di layar HP kalian. Materi pada hari ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Yang pertama, sikap dan keteladanan Nabi Muhammad SAW kepada setiap umat Islam apabila ingin sukses dunia akhirat. Contohlah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika anak-anak kelas 3 ingin sukses dunia akhirat, arti sukses itu apa? Yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Contohlah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW suri tauladan terbaik di dunia ini, makalah contohlah beliau. Selanjutnya, Rasulullah SAW adalah sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang paling baik. Jadi Rasulullah itu memiliki sikap, karakter, perilaku, sifat yang paling baik. Jadi kita harus mencontoh beliau. Sikap yang pertama yang harus kita contoh apa? Yaitu sikap percaya diri. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak akan ragu-ragu. Percaya diri itu penting. Timbulkan percaya diri, jangan ragu-ragu untuk memulai suatu kegiatan ataupun perilaku sikap yang baik. Jangan pernah untuk minder. Pede aja ya. Lihat gambar yang ada di sebelah kanan kalian. Itu ada dua gambar. Gambar yang pertama 1.5 itu ada ibu guru yang sedang menerangkan materi di depan kelas. Nah, ada salah satu siswa diperintahkan atau ditunjuk oleh bu guru untuk maju ke depan menerangkan, menjelaskan materi pembelajaran tersebut. Arti dari gambar itu apa? Kita harus memiliki sikap percaya diri. Jadi ketika nanti sudah bisa tatap muka, ketika ibu bapak guru menyuruh kalian untuk maju ke depan, kalian harus siap maju ke depan. Apa yang diperintahkan itu bu guru atau bapak ibu guru itu harus kalian laksanakan. Jangan pernah malu dan jangan pernah minder ya. Yang penting percaya diri. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki sikap percaya diri yakini yang pertama, berpenampilan tenang. Jadi tidak gerusah-gerusuh. Penampilannya itu tenang. Yang kedua, bersikap tegas. Selanjutnya, berani menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, tidak malu untuk bertanya. Jadi ketika anak-anak sedang belajar, kok tidak tahu, bisa bertanya. Bisa bertanya sama bapak atau ibu atau kakak atau saudara yang lain. Bisa saja bertanya pada teman. Ingat, kalau tidak tahu usahakan bertanya, jangan diam saja ya. Selanjutnya nomor 5, tidak mudah putus asa. Oke, jangan mudah putus asa ya.
dan selanjutnya tidak ragu-ragu. Sikap yang selanjutnya yang harus kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Yaitu Rasulullah memiliki sikap kemandirian. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri. Mandiri yang dimaksud itu adalah kemauan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan bekerja keras agar terhindar dari sikap meminta-minta. Dalam ajaran Islam, manusia adalah pekerja yang harus dijauhi, yaitu meminta-minta, diusahakan dan kalau bisa dijauhi. Oke. Lihat gambar yang Pak Adi tampilkan di layar monitor. Silahkan perhatikan gambar 1.7. Itu ada siapa itu? Ada seorang siswa laki-laki sedang memegang buku, ada tas atau ransel di bawah dan ada buku di meja. Artinya apa? Itu anak ingin mempersiapkan segala peralatan yang akan dibawa ke sekolah. Jadi ketika anak-anak ingin belajar di sekolah, persiapkanlah terlebih dahulu peralatan kalian itu sendiri. Buku, pensil, penggaris, apapun itu. Untuk kegiatan di sekolah silahkan anak-anak menyiapkannya sendiri ya. Selanjutnya gambar di sampingnya itu ada apa? Oh, itu ada, Pak Ade sebut saja, ada Andin. Nah, Andin sedang apa itu? Memegang piring. Kok ada airnya? Artinya apa? Sedang mencuci piring. Jadi ketika anak-anak itu selesai makan, diusahakan dan berusaha untuk mencuci piring sendiri. Oke. Jangan cuma digeletakkan saja, ditaruh di atas meja dan ditinggal keluar. Jangan. Kalau bisa habis selesai makan langsung dicuci piringnya. Alhamdulillah lagi kalau anak-anak itu membantu ibu di rumah bersih-bersih, menyapu halaman, menyapu rumah, menata ruang tamu dan lain-lain. Selanjutnya sikap yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad itu apa? Adalah sikap memaafkan. Nabi Muhammad SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkannya. Tanda orang yang bertakwa diantaranya memiliki sifat pemaaf. Jadi Allah itu suka hambanya yang memaafkan, memiliki sifat pemaaf. Walaupun kita jengkel banget, kasarnya itu jengkel banget sama orang yang kita tidak suka, kalau bisa kita memaafkan saja. Oke, karena sikap pemaaf itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sikap yang harus kita teladani apa? Sikap tidak suka marah. Nabi Muhammad SAW jarang sekali marah, dan ketika marah Nabi Muhammad segera mereda. Jadi Nabi Muhammad itu marah, bukannya sama sekali tidak marah, pernah marah, tapi marahnya itu tidak berangsur-angsur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun, tidak ya. Jadi marah itu hanya seketika itu marah, tapi langsung reda. Oke, anak-anak juga ketika sedang marah sama teman, misal marah dengan teman, itu ketika itu aja marah langsung baikan, salam-salaman, pelukan juga boleh, terus rangkul-rangkulan boleh lagi, bermain lagi. Oke, jangan suka marah, itu akan membuat hati kalian itu tidak tenang. Karena apa? Orang yang memiliki sikap marah, suka marah itu cenderung murung dan dijauhi oleh teman. Ciri-ciri orang yang disukai teman, disukai orang adalah mereka yang tidak mudah marah. Oke.
Tidak mudah marah loh ya. Tapi kalau suka marah, Pak Ade jamin pasti dijauhi oleh teman. Selanjutnya sikap yang kita harus teladani dari Nabi Muhammad itu apa? Sikap suka memberi nasihat yang baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suka memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Nasihat apapun itu, yang penting baik-baik. Oke. Akhlak dan sifat Nabi Muhammad yang sangat mulia. Ada beberapa akhlak dan sifat Nabi Muhammad yang harus kita contoh juga. Yang pertama itu apa? Nabi Muhammad itu memiliki sifat sidik, artinya benar. Adalah perkataan dan perbuatan yang disampaikan itu adalah benar. Lawan dari sifat sidik yaitu sifat kizib, artinya pembohong. Jadi mustahil, tidak akan pernah Nabi Muhammad itu berbohong. Jadi jangan suka berbohong ya. Sifat yang benar saja, jujur. Oke. Selanjutnya sikap amanah, artinya bisa dipercaya. Lawan dari amanah adalah sifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah sifat tabligh, artinya menyampaikan. Lawan dari sifat tabligh yaitu sifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir adalah sifat fatonah, artinya cerdas. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang sangat cerdas, yang sangat mulia. Cerdas lawannya adalah bodoh, dan lawan dari fatonah adalah jahlun, dan jahlun artinya bodoh. Nabi Muhammad itu mustahil memiliki sifat jahlun yang artinya bodoh. Oke, itu yang Pak Adi sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa dipelajari bukunya dan dijawab tugas-tugasnya. Pak Adi cukupkan sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.